kita harus fair juga. Realistis ya. Realistis artinya pemain kita memang belum level dunia, cuman dengan hadirnya John Hartman ini seimbang gitu antara pelatih dan pemain tuh punya level yang sama. Oke. Artinya nanti secara strategi, pemahaman taktik, kemudian juga mentalitasnya juga akan seimbang dan akan seirama lah gitu. Betul. Dunia sepak bola kembali diramaikan dengan berbagai peristiwa besar yang menyita perhatian publik. Dari kancah Eropa ada Manchester United yang resmi memecat Ruben Amorim dan menunjuk Michael Carrick sebagai pelatih pengganti Setan Merah. Tak berhenti di situ juga di Real Madrid juga membuat keputusan mengejutkan dengan mendepak Xabi Alonso dan menyerahkan kursi pelatih kepada Alvaro Arbeloa. Namun pembahasan tak berhenti di Eropa. Di dalam negeri sorotan publik juga tertuju pada kursi pelatih timnas Indonesia yang kini diserahkan kepada pelatih asal Inggris John Hartman. Nah, bersama saya Caca dan hari ini juga hadir bersama kami Kang Ferdian, jurnalis sepak bola TV1news.com. Nah, Kang Ferdian gimana nih kabarnya hari ini? Baik, kabarnya Caca gimana? Alhamdulillah baik, agak deg-degan sedikit. Nah, mungkin untuk topik pertama kita akan mulai dari John Hartman mungkin ya Kang, dari dalam negeri. Nah, melihat sekarang alhamdulillahnya kita timnas Indonesia sudah menunjuk John Hartman sebagai pelatih timnas Indonesia. Nah, menurut Bang Ferdian nih dari berbagai rumor-rumor kemarin kan ada Timur Kapadze, juga ada John Heitinga, ada Giovanni Van Bronckhorst. Nah, apa sih spesialnya sosok John Hartman yang akhirnya menjadi kepala timnas Indonesia saat ini? Ya, John Hartman akhirnya dipilih oleh PSSI dan itu juga sudah diperkenalkan beberapa hari yang lalu. Betul. Kalau secara rasionalnya memang John Hartman ini bisa dibilang paling cocok dibandingkan dengan nama-nama sebelumnya. Kenapa? Karena kalau lihat dari CV-nya dia udah mateng, dia udah pernah di Selandia Baru, kemudian juga dia pernah di Kanada putra dan putrinya. Betul. Jadi secara level kepelatihan juga sebetulnya sama dengan komposisi pemain. Maksudnya begini, ketika misalkan kita mengincar pelatih sekelas Ancelotti, betul, atau misalkan mungkin yang baru dipecat Ruben Amorim, itu kan levelnya memang sudah level dunia. Ya kita harus fair juga. Realistis ya. Realistis artinya pemain kita memang belum level dunia, cuman dengan hadirnya John Hartman ini seimbang gitu antara pelatih dan pemain tuh punya level yang sama. Oke. Artinya nanti secara strategi, pemahaman taktik, kemudian juga mentalitasnya juga akan seimbang dan akan seirama lah gitu. Betul. Gitu sih. Nah, setelah datang ke Indonesia dan diperkenalkan oleh PSSI langsung, sebenarnya apa sih target utama John Hartman bersama timnas Indonesia? Ya. Kalau bicara target yang paling dekat mungkin di FIFA Series ya. FIFA Series 2006 di Maret mendatang. Betul. Itu jadi debutnya dia. Kemudian juga kita bisa lihat bagaimana taktiknya yang bakal diterapkan. Betul. Dan pemain-pemain mana saja yang bakal diambil gitu, yang bakal dipanggil oleh John Hartman. Karena di FIFA Series ini nanti timnas Indonesia akan bertemu beberapa tim yang mungkin bisa dibilang seimbang lah. Ada mungkin ada yang lebih atas tapi ada yang seimbang, itu kayak Bulgaria, kemudian juga ada Kepulauan Solomon, dan Saint Kitts Nevis, dan terakhir, dan itu ada 3 tim itu. Tapi kalau dari sisi levelnya itu gimana sih Kang? Kayak apakah mereka tuh setara juga sama-sama mengikuti FIFA Series? Kan kita juga baru nih katanya baru mengikuti Indonesia tahun ini. Nah, apakah peluangnya juga akan lebih besar karena kita dalam tanda kutip kayak itu tim-tim yang memang belum pernah kita temuin gitu juga. Nah, itu kayak gimana? Kalau lihat dari levelnya kan rata-rata bukan yang level tinggi gitu, atau yang 50 yang biasa ditemuin sama Indonesia juga ya. Jadi artinya ini juga bisa jadi ujian juga buat John Hartman. Ujian pertamanya dia sebelum puncaknya nanti di Piala Dunia 2030, kemudian juga ada Piala Asia 2027. Jadi AFF juga mungkin? AFF 2026 ya. Nah, mungkin nanti kita bisa lihat bagaimana John Hartman ngeracik tim pertamanya dia, dalam tanda kutip, tim pertama yang dipanggil oleh John Hartman nanti. Itu bisa kita lihat, kemudian juga taktiknya. Kalau lihat dari tim-tim sebelumnya sih ya, John Hartman ini salah satu pelatih yang adaptif gitu dengan taktik gitu. Kalau kita bisa lihat gitu ya, mengingat ya kayak Sinteyong lah kurang lebih. Artinya dia bisa bermain dengan low block, kemudian juga determinasi yang tinggi, agresif,
lalu juga serangan balik yang cepat. Nah ini kan sebetulnya paling cocok lah sama sepak bola Indonesia gitu. Yang notabene pemain Belanda juga, pemain Eropa. Betul. Dan itu bisa kita lihat nanti di Maret nanti. Di FIFA Series mendatang. Nah tapi kan kemarin tuh saat konferensi pers pertama ya kan dia itu ngebahas tentang Piala AFF, Piala AFF 2006. Dia itu menyinggung kalau misalnya dia kaget kalau timnas Indonesia itu belum pernah menjadi juara Piala AFF gitu. Nah menurut Kang Ferdin, apakah itu menjadi sebuah ancaman atau mungkin motivasi besar untuk timnas Indonesia ke depannya gitu? Ya, kayaknya hampir setiap pelatih yang datang tuh Piala AFF jadi target ya. Baik itu Sinteyong, mungkin agak-agak beda dikit ya Patrick Kluivert lah, karena kan dia datang sebelum round 4 kemarin kan. Betul. Cuman kalau lihat pernyataan-pernyataan dari John Hartman gitu, kalau pribadi sih optimistis ya, artinya dia pengen belajar dengan sepak bola Asia Tenggara, kemudian juga dia ngaku nelfon sudah 60 pemain. Ngaku 60 pemain, katanya dia sudah menghubungi masing-masing pemain yang mungkin bakal masuk poolnya timnas. Itu juga jadi salah satu indikator kalau ya John Hartman benar-benar serius gitu. Tapi kalau kira-kira nih pemain-pemain yang memang udah lama nggak comeback ke timnas, kira-kira siapa nih Kang? Mungkin ada saya perkiraan misalnya kayak mungkin Elkan Bagot yang lama-lama atau mungkin yang main-main di liga-liga Asia juga. Apakah ada gitu? Apakah mungkin dari 60 pemain itu apakah ada yang kemungkinan akan kembali lagi gitu? Kalau lihat kita bicara di Super League aja dulu ya, di Liga 1 gitu. Kalau di Liga 1 kemungkinan akan ada banyak pemain baru, cuman mungkin tidak akan signifikan gitu. Artinya hanya untuk menambah beberapa posisi yang mungkin ditinggalkan oleh pemain yang absen. Itu salah satunya ada Azhar Walian yang musim ini lagi bagus banget di Persik Kediri. Dia jadi kapten juga. Itu jadi salah satu pemain yang mungkin akan mendapat panggilan lagi comeback ke timnas. Kemudian juga ada strikernya Persija Jakarta, Excel Runtukahu. Itu juga jadi salah satu striker lokal yang kontributif banget gitu di Liga 1 di Super League musim ini. Kalau untuk di pemain-pemain diasporanya, salah satu yang mungkin yang kita semua tunggulah gitu itu adalah Elkan Bagot. Elkan Bagot kan sudah mungkin dari 2023 ya, dia terakhir berseragam Garuda tuh sampai saat ini kan belum kembali lagi ke timnas. Itu jadi salah satu pemain yang mungkin sangat-sangat dinantikan untuk gabung lagi sih. Kalau lihat karena juga di statistik di klubnya juga belum terlalu yang sering dimainkan juga ya. Kalau misalnya dari dengar-dengar dari rumornya juga Elkan Bagot dan juga kayak Pratama Arhan mungkin Kang. Pratama Arhan kayak gitu-gitu juga jarang dimainkan ya misalnya. Jadi kayak kemungkinan akan ditelepon, misalnya akan dilirik lagi gitu sama John Hartman gitu. Halo pemirsa YouTube TV One Newscom, jangan lupa saksikan program One News Sore setiap hari pukul 6:30 malam dan One News Teropong setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 6 sore hanya di kanal YouTube TV One Newscom. Oke, setelah membahas sepak bola dalam negeri, khususnya terkait John Hartman, kini kita beralih ke kancah Eropa, tepatnya ke kursi kepelatihan Manchester United. Sosok Michael Carrick resmi mendapat kepercayaan untuk menjadi juru taktik setan merah setelah Ruben Amorim didepak dari kursi kepelatihan. Nah, usai ditetapkan sebagai juru taktik anyar, Michael Carrick langsung dihadapkan pada laga panas bertajuk Derby Manchester, yaitu saat Manchester United melawan Manchester City. Nah, debut Carrick berjalan manis. Manchester United berhasil mengalahkan The Citizen dengan skor telak 2-0. Nah, menurut Bang Ferdinand nih, bagaimana jalannya pertandingan untuk Derby Manchester kali ini, terutama debut Carrick sebagai pelatih? Gitu. Ya, inilah definisi kalau pemain itu ditempatkan sesuai dengan porsinya gitu. Karena taktiknya juga karena selama Ruben Amorim menangani setan merah, dia kan memakai formasi 3 back. Dan dalam formasi itu tuh kadang-kadang ada pemain yang tidak sesuai dengan dan malah nggak perform ya jadinya. Dan itu jadi salah satu masalah. Bruno. Iya. Ketika lawan City kemarin dia ditempatkan di nomor 10. Dia jadi playmaker di tengah. Dia jadi playmakernya utamanya MU dan itu works gitu. Emang dia sepertinya harusnya di situ sih Iya, makanya kan ketika misalkan pemain ditempatkan sesuai dengan kemampuan dan skillnya ya akhirnya bisa menang 2-0 gitu. Betul. Cuman kalau bicara taktik sih menarik ya. Artinya Michael Carrick dia tahu nih kalau City ini position base, kemudian juga karena dia juga legenda MU juga kan. Iya, makanya ketika misalkan kemarin di pertandingan lawan City tuh dia bisa tuh memainkan low block di belakang banget.
ketika misalnya sudah dapat bola dia langsung langsung melakukan serangan balik gitu, dan itu berhasil. Dan perlu dicatat juga dari 2 gol itu ada 3 gol kan yang dianulir. Itu jadi salah satu indikator peluangnya banyak. Jadi jadi salah satu indikasi kalau penyerangan MU juga berhasil gitu. Dari sisi pertahanan juga sangat luar biasa gitu, karena kalau dari statistik total tendangan itu ada 11 dari MU, kemudian dari City hanya 7. Dan ini yang menariknya, tendangan ke gawang MU itu 7, sementara City 1, yang jadi gol kan 2 tuh. Betul. Terus juga ada expected goal, itu peluang golnya, itu 2,27 dari MU, sementara City cuma 0,45. Artinya kalau kita lihat statistik ini memang MU unggul di sektor penyerangannya, walaupun memang statistik penguasaan bolanya jauh banget ya. Kalau di City kan 68 tuh, kalau MU cuma 32. Cuman yang saya highlight sih seperti itu ya. Jadi ketika misalkan MU tuh dia bisa memanfaatkan celah-celah dari dari lini pertahanan City yang lagi making cedera. Oke. Gitu sih. Oke. Bahkan ada beberapa legenda MU atau pundit sepak bola yang mengakui kalau misalnya tangan Carrick ini tuh bisa memulihkan atau bisa mengembalikan atmosfer atau cita rasa di era Sir Alex Ferguson. Menurut Kang Ferdian, King MU juga? Bukan. Kita sekarang harus menyebutnya King MU. King MU juga. Maksudnya aku nanya, sih King MU juga? Enggak dong. Enggak. Oke. Oh gitu. Kalau misalnya King MU mau kita nyanyi Glory Man United padahal tadi ya udahlah. Nah, tapi nih jika melihat permainan MU ketika melawan City kemarin, apakah sebenarnya tangan Carrick tuh benar-benar bisa membawa Manchester United bangkit? Kan juga beberapa kemarin kan banyak konflik internal ya, kayak udah di pergantian pelatih, terus juga banyak pemain cedera, banyak pemain kuncinya cedera, terus juga kayaknya kabar bursa transfer pemain baru juga nggak ada yang gimana-gimana gitu ya. Betul. Terus juga pemain lamanya juga banyak yang mau hengkang. Nah, menurut Bang Ferdian di kacamata jurnalis sepak bola, melihat bagaimana Manchester United bisa bangkit di musim ini gitu. Kalau misalkan lihat kebangkitan MU, sebetulnya ini kan sampelnya masih 1 pertandingan. Carrick dari belum bisa jadi patokannya. Kita belum punya sampel yang banyak untuk melihat ini tim ini kemana nih finishnya. Karena main di kandang juga ya. Main di kandang, kemudian juga pemainnya lengkap lah gitu, karena nggak ada yang cedera atau misalnya akumulasi kartu kuning. Cuman tadi menyambung pertanyaan soal bagaimana Michael Carrick bisa menjadi istilahnya mesayasnya lah gitu ya. Kalau dilihat sih ya, dengan situasi sekarang MU yang beberapa bulan lalu berantakan, ini bisa jadi secercah harapan. Angin segar lah. Segar. Okay. Nah, dari pertandingan kemarin juga kita bisa lihat, mungkin MU kalau lawan tim-tim yang levelnya di atas atau klasmen yang di atas bisa main counter attack nih. Itu jadi salah satu senjata utama yang bisa dimanfaatkan MU ketika misalnya bertemu tim-tim yang memang levelnya ada di atas MU gitu. Benar-benar. Kalau misalnya kita kilas balik ke belakang juga kan Michael Carrick pernah jadi pelatih interim juga kan ya dulu. Sebelum didatangkan siapa? Lupa nanti ada ya di sini. Nah itu juga kan dia catatannya baik juga ya kan. Kalau nggak salah tuh dia 3 pertandingan 1 kalah, sisanya tuh antara menang sama seri gitu. Nah berarti memang keputusan dari Manchester United untuk memilih Michael Carrick ini adalah sebuah harapan besar ya, harapan baru gitu untuk Setan Merah ke depannya. Nah kalau untuk secara taktik nih, apa perbedaan paling mencolok dari saat Manchester United di bawah tangan Carrick dan pelatih sebelumnya Ruben Amorim? Ya, kalau taktik kita bisa lihat kemarin Michael Carrick memainkan formasi 4-2-3-1 dengan 4 di lini belakang itu ada Lisandro Martinez, Harry Maguire, Diogo Dalot dan juga Luke Shaw. Itu 4 pemain bertahan yang kalau kita lihat gitu ya, pertandingan kemarin itu sangat kuat. Dia Erling Haaland aja sampai tidak bisa apa-apa gitu, dikantongin lah sama Lisandro Martinez gitu ya. Terus juga di lini tengah ada Kobbie Mainoo dan Casemiro. Dan akhirnya kita bisa lihat gitu ya, kalau misalkan Kobbie Mainoo ini memang harus di pairing sama salah satu pemain yang hard banget gitu, dan itu ada di dirinya Casemiro. Artinya ketika misalkan Mainoo bisa di pairing dengan pemain yang begitu, jadi dia bisa ngebuktiin gitu di pertandingan kemarin kan. Kemudian juga Bruno Fernandes yang sudah kita bahas tadi kan, di nomor 10 dia bisa
ngeksploitasi lini tengahnya City, lini belakangnya City, sampai akhirnya pemain City nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Terus juga lini depan ada Dorgu di kiri, itu juga jadi salah satu pemain yang outstanding lah, walaupun memang masih banyak kurangnya gitu sih. Iya. Mungkin karena memang intensitas tinggi di Liga Inggris, jadi memang kayaknya membutuhkan sistem back 4-3-2-1 gitu sih ya Kang? Iya. Daripada sistem 3 back, yang karena selama ini juga beberapa musim terakhir juga kan saat dipegang Amorim juga memang ketika dipakaikan taktik seperti itu ya banyak pemain-pemain yang malah jadi bukan kurang paham sih, yang kurang nyetel kali ya di posisinya sama. Nah, gitu mungkin. Halo pemirsa YouTube TV One Newscom, jangan lupa saksikan program One News Sore setiap hari pukul 6:30 malam dan One News Teropong setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 6 sore hanya di kanal YouTube TV One Newscom. Nah, setelah membahas panasnya kursi pelatih Manchester United, kini kita beralih ke Spanyol yang tak kalah menarik. Ada Real Madrid resmi mengakhiri kerjasama dengan Xabi Alonso dan menunjuk Alvaro Arbeloa sebagai pelatih anyar Los Blancos. Namun sayang, debut Arbeloa membuat Los Blancos harus gugur di Copa del Rey. Nah, menurut Bang Ferdian nih, kenapa akhirnya Real Madrid memutuskan untuk mengakhiri era Xabi Alonso? Hanya beberapa bulan setelah diangkat sebagai pelatih. Ini tuh kalau nggak salah setelah Real Madrid kalah di lawan Barcelona di Super Spanyol. Betul. Nah, menurut Bang Ferdian gimana tanggapannya? Ya, sebetulnya keputusan yang mengejutkan ya. Betul, kayaknya katanya kurang dari 24 jam langsung dan Xabi Alonso ini baru 7 bulan menangani Real Madrid, artinya ya dia belum bisa mengeksplor. Nah, itu juga jadi salah satu kejutan ya, karena secara mentalitas gitu ya, Xabi Alonso kan salah satu pelatih top Eropa. Dia pernah bawa Bayer Leverkusen unbeaten jadi juara, kemudian juga bawa Bayer Leverkusen juga berjaya di Eropa walaupun nggak juara gitu pada musim sebelumnya. Cuman kembali lagi ke Madrid, kalau dilihat sih memang masalahnya di ruang ganti ya. Jadi banyak pemain-pemain yang mungkin sebelumnya kalau di era pelatihan Ancelotti itu agak dibebaskan lah dalam tanda kutip. Nah, di eranya Xabi Alonso ini dia memang betul-betul harus disiplin. Kemudian juga dia harus berarti yang belum adaptasi juga bukan pelatih tapi pemainnya juga ya. Betul. Jadi ketika misalkan pemain harus misalkan ya, kalau misalkan pemain harus datang 30 menit sebelum latihan dimulai, ini biasanya atau sebelumnya itu bisa pas tepat waktu. Wah, itu tahu aku rumornya siapa? Bape bukan? Ya, biar tepat lah. Kalau yang di media-media Spanyol sih laporan media Spanyol itu ada beberapa pemain bintangnya kan. Pemain bintangnya. Pertama itu ada Vinicius, kemudian juga ada Jude Bellingham, ada Fede Valverde juga yang dilaporkan gitu ya, berselisih paham dengan Xabi Alonso. Nah, itu yang mungkin yang jadi salah satu penyebab kenapa akhirnya Xabi Alonso terlempar dari kursi pelatih Real Madrid, yaitu kondisi ruang ganti yang memang udah nggak kondusif gitu sih. Oke. Nah, namun pergantian pelatih ini langsung berimbas pada debut Arbeloa yang pahit, yaitu Real Madrid kalah dari klub Liga 2 di Copa del Rey. Nah, bagaimana menurut Abang nih? Maksudnya kayak dia kalah dari tim divisi kedua, siapa sih? Albacete. Nah, apakah itu pasti mengejutkan lah ya, karena raksasa Spanyol ngalahin tim divisi kedua nih. Maksudnya kayak apa nih maksudnya kira-kira yang menjadi titik permasalahannya gitu. Kalau lihat apakah soal adaptasi lagi? Kalau lihat kekalahan itu sih sebetulnya kita nggak bisa ngejudge ya. Artinya kan dia baru datang, ini pertandingan pertama, terus juga kondisi ruang ganti yang lagi panas. Cuman memang harus ada beberapa hal yang harus dikritisi sih. Salah satunya ya dia memainkan pemain-pemain akademi di pertandingan itu kan. Harusnya kan secara rasionalnya ketika misalkan dia baru masuk ke tim utama gitu, dia kan dari Madrid Castilla tuh, Madrid juniornya. Ya harusnya dia bisa langsung memasang pemain-pemain yang pemain utamanya. Kalau udah menang baru di babak kedua dia masukkan pemain-pemain pengganti. Cuman ya yang tadi dibilang sih, maksudnya ya kita nggak bisa ngejudge karena ini kan baru pertandingan pertama dengan kondisi yang tidak ideal, pemain yang mungkin lagi
kalut lah karena baru ganti pelatih. Walaupun bisa di bounce back waktu lawan Levante kan di pertandingan setelahnya di La Liga dia menang 2-0. Betul. Nah, itu juga langsung menyambung. Nah, setelah periode penuh tekanan itu Real Madrid akhirnya menang 2-0 di La Liga lawan Levante. Nah, menurut Bang Ferdian, apa makna kemenangan ini bagi Arbeloa dan tim? Ya, ini jadi booster ya, karena di pertandingan selanjutnya Madrid harus bermain di Liga Champions, itu besok lawannya Monaco. Ini juga jadi salah satu pertandingan yang sangat krusial untuk Madrid di... Kandang apa tendang gitu? Kandang, kandang di Santiago Bernabeu. Ya. Nah, itu juga jadi salah satu hal yang harus dimenangkan lah sama Madrid, karena selain untuk booster para pemain dan pelatih gitu ya. Dan jangan lupakan juga tadi menyinggung soal Levante, juga di pertandingan sebelumnya tuh lawan Levante itu beberapa pemain Madrid dapat siulan dari publik Santiago Bernabeu gitu. Dia dibu sama publik Madridnya, pendukungnya sendiri. Salah satu pemain yang mungkin yang paling banyak dicerca lah atau itu Vinicius Junior. Jadi ketika misalkan lawan Monaco, itu harus jadi salah satu pertandingan yang dimenangkan, karena kalau misalkan seri apalagi kalah itu udah pasti bakal dihujat ya gila-gilaan lagi. Apalagi gitu. Nanti dibandingin sama raksasanya satu lagi tuh. Barcelona. Satu lagi betul. Wah, itu udah jadi bulan-bulanan juga nih mungkin. Nah, mungkin itu terus mungkin perbedaannya nih kira-kira apa Kang? Perbedaan dari sebelumnya sama siapa? Sama Arbeloa, sekarang Arbeloa, dan sebelumnya juga sama Xabi Alonso sama Xabi Alonso. Kira-kira perbedaan taktik atau mungkin karena kalau si Alvaro Arbeloa ini kan di Akademi Madrid juga kan dia. Nah, apakah ada perbedaannya kayak gitu? Kalau dari laporan-laporan media Spanyol sih Arbeloa ini tipe pelatih yang lebih adaptif. Dia lebih adaptif kepada lawan, kemudian juga taktiknya juga lebih fleksibel. Sementara Xabi Alonso adaptif, cuman dia lebih rigid gitu ketika misalkan bermain di lapangan. Nah, kalau lihat dari Arbeloa sendiri, mungkin dia tidak akan banyak mengubah ya. Artinya kan ini lagi di pertengahan musim nih, ketika dia mengubah cara main, taktik dan strategi secara ekstrim, itu bakal menjadi nggak konsisten gitu artinya. Berarti mungkin menurut Bang Ferdian nih sekarang komposisi timnya, pemain-pemainnya juga di tempat-tempatnya udah ideal. Iya, sebetulnya kalau lihat skuad Madrid ya secara keseluruhan ya, jujur-jujuran aja lah sebenarnya udah seimbang gitu. Apa-apa. Karena dari depan ke tengah ini world class lah. Dia punya Mbappe, punya Bellingham, punya Vinicius, tapi ketika di belakang ini bukannya meremehkan, cuman kan belum ada yang selevel. Timpang ya, belum ada yang selevel mungkin Sergio Ramos waktu zaman jaya-jayanya, atau misalkan Pepe. Nah, itu yang jadi salah satu sorotan lah di squad Real Madrid ini gitu. Mungkin ada prediksi skornya Kak? Kira-kira nih. Kalau Monaco itu dia di Liga Champions. Liga 1 maksudnya. Di klasemennya berapa tuh sekarang Monaco? Kalau di klasemen sekarang Real Madrid ini ada di posisi 7. Kalau Monaco-nya di posisi 19. Nah, kemungkinan bakal ngambil poin nggak nih, nambah poin nggak nih di antara harusnya sih iya ya, karena Madrid main di kandang, kemudian juga dia sebut Raja Eropa. Kalau itu tadi, kalau misalkan imbang atau kalah sih kelar sih Madrid. Betul. Oke teman-teman, dari kursi kepelatihan Timnas Indonesia hingga kancah Eropa, itulah rangkaian drama panas dari kursi pelatih, mulai dari John Herdman, Michael Carrick di Liga Inggris, juga ada Alvaro Arbeloa di Liga Spanyol, yang susah membuat publik heboh. Nah, terima kasih sudah menemani kami di episode kali ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti perkembangan sepak bola nasional dan internasional di kanal YouTube tvOneNews.com.